teman-teman, kami dari kelompok 5 dan dari kelas 12 MIA 4 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membawakan materi tentang listrik AC. Dapat kita lihat bahwa pengertian listrik AC atau alternating current merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya sinusoida. Dapat kita lihat tegangan dan arus bolak-balik. Pengertian dari tegangan dan arus bolak-balik adalah arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Besaran seperti ini disebut arus dan tegangan bolak-balik atau AC, alternating current. Pada arus bolak-balik, Anda akan dapat mengetahui nilai maksimum yang dihasilkan dan frekuensi osilasi yang dihasilkan oleh sumbernya. Dan dapat kita lihat rumus tegangan dan arus bolak-balik sebagai berikut. V sama dengan Vm sin omega T sama dengan Vm sin 2 pi F kali T sama dengan T sama dengan Vm sin 2 pi 1 per T. I sama dengan Im sin omega dikali T sama dengan Im sin 2 pi F kali T sama dengan T sama dengan Im sin 2 pi 1 per T, di mana V sama dengan tegangan sesaat, I sama dengan arus sesaat, Vm sama dengan tegangan maksimum, Im arus maksimum, frekuensi, T sama dengan periode, T sama dengan waktu, dan omega T sama dengan sudut fase atau radian derajat. Ya, kita lanjutkan. Tegangan dan arus bolak-balik terbagi 3, yaitu 1. Bentuk tegangan dan arus bolak-balik. Bentuk tegangan dan arus bolak-balik adalah secara umum nilai suatu tegangan berubah-ubah sesuai arus listrik. Berikut contoh dari tegangan dan arus bolak-balik. Dapat kita lihat, begitulah gambarnya. Nilai rata-rata dan nilai efektif. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama pada sebuah pengantar yang sama. Rumus VR sama dengan 2 Vm per V dengan keterangan VR sama dengan tegangan rata-rata, Vm dengan tegangan maksimum, atau IR sama dengan 21 M per V dengan keterangan IR sama dengan kuat arus rata-rata, IM sama dengan kuat arus maksimum. Nilai efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus arah yang dalam waktu bersama jika mengalir dalam hambatan akan menghasilkan kalor yang sama. Dengan rumus VIF sama dengan Vm per 2 pangkat 0,5, VIF sama dengan 0,707 kali Vm dengan keterangan VIF sama dengan tegangan efektif, IF sama dengan kuat arus efektif, Vm sama dengan tegangan maksimum, Im sama dengan kuat arus maksimum. Daya dan energi pada arus bolak-balik. Daya atau cos for V dan energi pada arus bolak-balik merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Daya sesungguhnya adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan murni. Dengan P sama dengan W per T, P sama dengan V kali I kali T per T, P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya listrik atau watt, W adalah energi atau joule, V adalah benda potasium listrik atau volt, T adalah waktu atau sekon, R adalah tegangan atau ohm. Cos var P sama dengan faktor daya, PSG sama dengan daya sesungguhnya atau watt, PSM sama dengan daya semu atau watt, R sama dengan hambatan resistor atau ohm, Z sama dengan hambatan total atau impedansi atau ohm, I sama dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian atau ampere. Untuk menentukan daya sesungguhnya dapat digunakan persamaan hubungan arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik AC, meliputi 1. Resistor pada rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika udah dibatasi, harus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Rumus dapat kita lihat arus yang mengalir melalui resistor
IR sama dengan FR per R sama dengan VM per R sin omega T sama dengan IM sin omega T. Keterangan VR sama dengan tegangan pada resistor atau V. VM sama dengan tegangan maksimum atau V. IR sama dengan arus pada resistor atau A. IM sama dengan arus maksimum atau A. R sama dengan hambatan resistor atau ohm. Omega sama dengan kecepatan sudut atau radiasi per S. T sama dengan waktu atau S. Indikator pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Sebuah indikator mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Kita lihat rumus berikut. IL sama dengan VM per omega L sin dikali omega T dikurang setengah pi sama dengan IM sin dikali omega T dikurang setengah V. VL sama dengan VM sin omega T. Keterangannya VI sama dengan tegangan pada indikator atau V. VM sama dengan tegangan maksimum atau V. IT sama dengan arus pada induktor atau A. IM sama dengan arus maksimum atau A. R sama dengan induktansi induktor atau A. Omega sama dengan kecepatan sudut atau radiasi atau S. T sama dengan waktu atau S. Kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistasi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitasi kapasitor dan frekuensi sudut arus. Arus yang mengalir pada kapasitor. IC sama dengan omega CVM sin kali omega T tambah setengah V sama dengan 1M sin kali omega T tambah setengah V. Tegangan pada kapasitor. VC sama dengan VM sin omega T. Keterangan VC sama dengan tegangan pada kapasitor M. V sama dengan tegangan maksimum V. IC sama dengan arus pada kapasitor atau A. R sama dengan kapasitor atau H. W kecepatan sudut atau rad per S. T sama dengan waktu atau S. Rangkaian seri atau RLC. Rangkaian seri RLC adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C yang dihubungkan secara seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus AC. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang dari masing-masing komponennya, yaitu ketahanan atau hambatan atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C. Rangkaian ini sangatlah kompleks penerapannya dalam alat-alat elektronik, namun sedikit gambaran rangkaian RLC ini dapat membentuk osilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. Rangkaian RLC. I sama dengan Imax kali sin omega T. IR sama dengan IL sama dengan IC. V sama dengan Vmax kali sin omega T tambah P. V sama dengan buka kurung VR pangkat 2 tambah VL dikurang VC pangkat 2. V tidak sama dengan IR tambah IL tambah IC. Tanpa P sama dengan VL kurang VC per VR.
Contoh resistor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penggunaan variabel resistor pada sepeda motor diantaranya bisa dilihat pada rangkaian pengukuran bahan bakar. 2. Hampir semua rangkaian kelistrikan pada sepeda motor seperti bola lampu motor. 3. Resistor tetap seperti pada lampu LED yang mempunyai tegangan rendah, modul penggerak dan lain-lain. 4. Resistor peka cahaya atau LDR Light Dependent resistor, contohnya pengendalian lampu kepala atau headlamp secara otomatis ketika mobil melewati lorong yang gelap terowongan. Contoh induktor pada kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai filter dalam sebuah rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. 2. Transformer atau transformator. 3. Motor listrik. 4. Solenoid. 5. relay. 6. speaker. Contoh kapasitor pada kehidupan sehari-hari. 1. Power supply. 2. Amplifier. 3. Lampu neon. 4. Radio. 5. flash kamera. Contoh rangkaian seri LEC. 1. Lampu-lampu penerang jalan. 2. Lampu-lampu penerang taman. 3. Lampu hias di jalan. 4. Rangkaian pada kabel televisi. 5. Rangkaian kabel pada radio. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal tegangan dan arus bolak-balik. 2. Sebuah generator AC menghasilkan tegangan sebagai fungsi waktu sebagai berikut. V sama dengan 200 akar 2, sin 50 T volt. Hitunglah A tegangan maksimum, B tegangan puncak ke puncak, C tegangan efektif, D frekuensi angular, E periode, F frekuensi, G tegangan pada saat 0,0 pi sekon. Ya, mari kita jawab. V sama dengan Vm sin omega T volt. V sama dengan 200 akar dari 2 sin 50 T volt. A. Vm sama dengan 200 akar 2 volt. B. Tegangan puncak ke puncak sama dengan 2 kali tegangan maksimum. Vm sama dengan 2V. M sama dengan 200 akar dari 2 volt sama dengan 400 akar dari 2 volt. C. Vf sama dengan Vm per akar dari 2 sama dengan 200 akar dari 2 per akar 2 sama dengan 200 volt. D. Omega sama dengan 50 rad per S atau sekon. E. Omega sama dengan 2pi per T. T sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi per 50 sama dengan pi per 25 S atau sekon. Vf sama dengan 1 per T sama dengan 1 per pi per 25 sama dengan 25 per pi hertz. G. V pada T sama dengan 0,01 pi sekon. V sama dengan 200 akar dari 2 sin 50 T sama dengan 200 akar dari 2 sin 50 atau 0,01 pi. A. Penunjukan ampere meter adalah nilai efektif sehingga IF sama dengan 40 per 50 dikali 10 sama dengan 8A. B. Nilai maksimum IM sama dengan IF akar dari 2 sama dengan 8 akar dari 2A. C. Nilai rata-rata IR sama dengan 21 M per pi sama dengan 2 kali 8 akar dari 2 sama dengan pi sama dengan 16 per pi akar dari 2A. Ya, kita lanjut ke contoh soal nilai rata-rata. Sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 100 sin 100 pi T dengan V dalam volt kali T dalam detik. Tentukanlah harga tegangan efektif dan rata-ratanya. Penyelesaian. V sama dengan 100 sin 10 pi T. Vmax sama dengan 10 volt. Vf sama dengan tegangan efektif. Vr sama dengan tegangan rata-rata. VR sama dengan 0,707 kali Vmax. VR sama dengan 0,707 kali 100 volt. VR sama dengan, jadi hasilnya itu 70,7 volt. Kita lanjut ke contoh soal nilai efektif. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Jika R sama dengan 300 ohm, L sama dengan 0,9H, C sama dengan 2 dari eta V, Vf sama dengan 250 volt, dan omega sama dengan 1000 rad per S, maka saya ulangi, maka kuat arus efektif yang mengalir dalam rangkaian adalah. Dari kita jawab pembahasan dari penyelesaian soal, kita ubah terlebih dahulu satuan kapasitor menjadi farad.
2F sama dengan 2 kali 10 kurang 6F. Selanjutnya menentukan kuat arus efektif dengan cara di bawah ini. Reaktansi induktif atau XL sama dengan omega L sama dengan 1000 kali 0,9 sama dengan 900 ohm. Reaktansi kapasitif atau XE sama dengan 1. Omega C sama dengan 1, jadi sama dengan 1000 dikali 2 dikali 10 kurang 6. Hasilnya 500 ohm. Impedansi atau Z sama dengan akar dari R2 ditambah XL kurang XE kuadrat. Impedansi Z sama dengan akar dari 3002 ditambah 100 dikurang 500 kuadrat. Hasilnya 500 ohm. IF sama dengan VF per Z, itulah rumusnya. Jadi IF sama dengan 250 per 500. Jadi jawabannya 0,5A. Kita lanjut contoh soal energi. Sebuah elemen pemanasan listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 204 ohm, 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Berapa energi listrik yang dihasilkan oleh pemanasan tersebut selama 1 menit? Pembahasan. V sama dengan 204 volt, T sama dengan 1 menit diubah ke detik jadi 60 detik. R sama dengan 24 ohm. Kemudian kita gunakan rumus W sama dengan V2 kali T per R. W sama dengan 2402 derajat dikali 60 per 24. W sama dengan 2402 dikali 60 per 24. W sama dengan 144.000 Joule. W sama dengan 144 kilojoule. Kita lanjut ke contoh soal daya. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar daya pada rangkaian tersebut adalah rumusnya V sama dengan IF kuadrat kali R. IF sama dengan IM per akar dari 2. IM sama dengan VM per Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Z sama dengan akar dari 60 kuadrat ditambah 120 kurang 40 kuadrat. Jadi Z sama dengan akar dari 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Z sama dengan akar dari 3600 tambah 6400. Z sama dengan 10.000. Z sama dengan 100 ohm. IM sama dengan VM per Z sama dengan 200 akar dari 2 per 100. IM sama dengan 2 akar dari 2A. IF sama dengan IM per akar dari 2 sama dengan 2 akar dari 2 per akar dari 2. Kita coret akar dari 2, jadi hasilnya tinggal 2. IF sama dengan 2A. P sama dengan IF kuadrat dikali R sama dengan 2 kuadrat dikali 60. Sama dengan 4 kali 60, jadi jawabannya 240 watt. Contoh soal resistor. Sebuah sumber arus sinusoidal AC memiliki frekuensi sudut 100 rad per S dan mempunyai arus maksimum sebesar 10 mA. Maka arus yang terjadi pada selang waktu adalah, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Diketahui X sama dengan 100 rad per S, IM sama dengan 10 mA, ditanya I sama dengan IM sin omega T, I sama dengan 10 sin 100 dikali pi per 600. I sama dengan 10 sin pi per 6. I sama dengan 10 sin 180 derajat per 6. I sama dengan 10 sin kali 30 derajat. I sama dengan 10 dikali setengah. I sama dengan 5 MA. Contoh soal kapasitor. Kapasitas pengganti susun kapasitor di atas adalah diketahui C1 sama dengan 6V, C2 sama dengan 3F, C3 sama dengan 3F. Yang ditanya adalah CP. Kapasitor di atas disusun secara paralel, maka kapasitas pengganti memenuhi CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. CP sama dengan 6F tambah 3F tambah 3F. CP sama dengan 12F. Contoh soal induktor. Sebuah hambatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama dengan 200 sin 200 T. Kuat arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah,
Jawab, diketahui pada soal R sama dengan 50 ohm, V sama dengan 200 sin atau 200 T. Persamaan tegangan tiap saat diberikan oleh V sama dengan Vmax sin omega T. V sama dengan 200 sin atau 200 T, sehingga Vmax sama dengan 200 V. Sehingga Vmax sama dengan 200 volt, maka arus maksimum pada rangkaian yaitu Imax sama dengan Vmax per R. Imax sama dengan 200 per 50, Imax sama dengan 4A. Dengan demikian, arus rata-rata dalam rangkaian yaitu I rata-rata sama dengan 21 max per Pi. I rata sama dengan 2 kali 4 per 3,14. I rata sama dengan 2,55A. Contoh soal rangkaian seri RLC. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah V sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6F. Vm sama dengan 50 volt. Omega sama dengan 100 rad per S atau skon. Z sama dengan akar dari R2 ditambah XL dikurang XC kuadrat. Z sama dengan akar dari 500 ohm kuadrat ditambah 800 ohm dikurang 2000 ohm kuadrat. Z sama dengan akar dari 50 ohm kuadrat ditambah minus 1200 ohm kuadrat sama dengan 1300 ohm. XL sama dengan omega kali L. XL sama dengan 100 rad per S dikali 8H sama dengan 800 ohm. XC sama dengan 1 per omega C. XC sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 per 100 rad per S kali 5 dikali 10 minus 6 pangkat minus 6F sama dengan 2000 ohm. Akar dari 25 tambah 144 sama dengan akar dari 169. Jadi jawabannya sama dengan 13. Oke teman-teman, itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok 5, jika ada salah kata atau pembahasan yang kurang jelas atau contoh soalnya yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.